Oke, selamat datang di online training bersama saya Ganda Prisma Putra sampai kelar ya, sampai kelar videonya ya tentunya ya. Kali ini saya akan ngomongin tentang leadership, masih leadership, tapi kita akan bagian part dari leadership yang paling dasar. Become an inspiring leader. Become an inspiring leader. Bagaimana cara kita menjadi seorang leader yang inspiratif? Tapi tentunya bukan cuma untuk memotivasi anggota saja yang bisa membuat anggota kita nyaman bekerja, tapi yang lebih penting adalah seorang leader yang bisa tersampaikan goalnya, seorang leader yang bisa mencapai goalnya, goal tim, goal bersama melalui anggotanya. Nah, bagaimana seorang leader itu menggerakkan anggotanya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan itu. Oke. Simak sampai kelar videonya dan jangan lupa untuk klik like dulu dan juga subscribe. Oke, become an inspiring leader. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल I hate this country. चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले चलो Ya, basic leadership, become an inspiring leader. Jika teman-teman tadi sudah melihat video bagaimana seorang anak kecil tidak perlu melakukan perintah kepada orang-orang yang lebih tua tentunya, tapi dia bisa menggerakkan orang tua, orang-orang yang lebih dewasa itu untuk tercapainya sebuah goals dari si anak kecil tadi. Ya, si anak kecil tadi goalsnya adalah memindahkan pohon dan tentunya itu goal bersama sebenarnya. Cuman harus ada yang menggerakkan terlebih dahulu dan ternyata yang menggerakkan terlebih dahulu bukan yang terkuat, bukan yang tertua, bukan yang terdewasa, bukan yang terpandai mungkin, tapi dia yang berani melakukan pertama kali dan itu bisa menginspirasi orang lain. Berikutnya sekarang saya mau membahas tentang proses perubahan terlebih dahulu sebelum membahas tentang leadership. Kenapa saya membahas tentang proses perubahan? Karena dalam kepemimpinan kita sering banyak hal-hal yang membuat kita ngerasa ketakutan. Kita ngerasa mungkin kalau kita leader baru gitu kan ya, kita belum pernah memimpin orang, habis itu kita ditunjuk anggota atasan kita menjadi seorang pemimpin, maka kita akan ngerasain hal-hal yang membuat kita gelisah. Gelisahnya, aduh bisa nggak ya, aduh jangan-jangan nanti aku gagal, aduh jangan-jangan goalnya nggak tercapai, aduh jangan-jangan aku mengecewakan, aduh jangan-jangan aku malah diomongin banyak orang. Nah itu banyak ya, macam-macam. Karena prosesnya sebenarnya adalah seperti ini nih, ikan ini, seorang ikan gitu kan ya, yang dia berada di kolam ataupun juga di tabung bersama teman-temannya, dia berusaha untuk pindah ke growth zone. Ini ada triknya di sini.
ada ancamannya. Kalau dia nggak bisa pindah, ya, kalau dia gagal pindah, mungkin pelitnya adalah dia bisa saja meninggal karena tidak kena air gitu kan ya. Tapi jika dia berhasil, maka si ikan kecil ini dia akan bisa tumbuh lebih besar daripada teman-temannya yang ada di sini, ya. Karena apa? Tempatnya lebih luas. Karena tempatnya lebih luas, maka potensi untuk ikan itu berkembang lebih besar lagi, dia lebih besar tentu peluangnya ya daripada yang di kolam ataupun juga di tempat yang sudah banyak orangnya. Sama juga dengan manusia, sama juga dengan orang. Jika seseorang itu sudah settle di zona nyaman, maka untuk potensi berkembangnya itu lebih lambat dibandingkan dengan orang yang berada di zona baru atau zona yang mungkin membuatnya tidak nyaman. Nah, tapi proses perindahan ini atau proses perubahan ini perlu kita ambil saat kita sudah berkomitmen, saat kita sudah menetapkan diri untuk menjadi seorang leader. Nah, yang perlu dicatat adalah nanti apakah seorang leader itu berupa jabatan atau leader itu tidak butuh jabatan ya sebenarnya. Leadership mindset. Nah, leadership mindset itu seperti ini teman-teman. Ya, leadership mindset itu diawali dari seorang leader dulu. Seorang leader, dia mempunyai sebuah goal. Seorang leader mempunyai sebuah goal atau tujuan. Saat dia menyelesaikan sendiri, maka dia bukan leader di situ. Yaitu tugas dia. Dia menyelesaikan tugasnya sendiri. Tapi saat dia menyelesaikan goalnya melalui orang lain, melalui timnya, maka dia bisa disebut dengan leader. Ya. Mindset dari leadership adalah get things done through others. Menyelesaikan sesuatu, menyelesaikan tugas, menyelesaikan tujuan melalui orang lain. Nah, melalui orang lain ini kan kita butuh kepemimpinan, kita butuh ilmu leadership gitu kan ya. Butuh ilmu leadership. Butuh ilmu kepemimpinan. Ya, muter-muter kan? Ya, jadi leadership itu apa? Kita pengertiannya dulu. Kepemimpinan. Kemampuan seseorang mengkoordinasi orang atau kelompok untuk mencapai tujuan. Itu leadership. Kalau leader ya berarti orangnya gitu kan ya. Kalau leader adalah individual will achieve goal through other people atau orangnya gitu. Nah, jadi teman-teman pertanyaannya adalah teman-teman sekarang ini yang sekarang menonton video saya, kalau mungkin sudah punya jabatan di kantor sebagai seorang supervisor ataupun seorang manajer, pertanyaannya teman-teman itu leader atau manajer atau supervisor? Gitu kan ya. Mungkin ada yang menjawab saya leader Pak. Nah, ada yang menjawab saya manajer Pak. Ada yang menjawab saya leader Pak. Berarti DSM diganti DSL gitu kan ya, Deputy Store Leader, DSL. Oke. Ini kita kasih perbedaannya ternyata. Ada supervisor atau manajer, ada leader. Ya, kalau supervisor atau manajer itu fokusnya on things. Fokusnya ke sesuatu. Seorang supervisor atau manajer fokusnya ke sesuatu, tugas ataupun juga tujuan ataupun hal-hal lain, data dan lain-lain. Ya. Terus supervisor atau manajer itu do the things right, melakukan sesuatu dengan benar. Melakukan sesuatu dengan benar. Dengan benar artinya itu sesuai dengan regulasi. Dengan benar artinya itu sesuai dengan SOP, Standar Operational Procedure. Ya, itu benar. Ya. Kalau seorang supervisor atau manajer itu melakukan sesuatu dengan benar. Supervisor atau manajer itu melakukan perencanaan, mengorganisasi, mengontrol dan juga mengikuti aturan. Sementara kalau leader itu fokusnya kepada people. Leader fokusnya ke people. Nih, kalau supervisor atau manager fokusnya kepada sesuatu, kalau leader fokusnya kepada orang. Leader itu fokus the right things. Bukan the things right, tapi the right things. Fokusnya pada orang dan juga melawan sesuatu dengan tepat.
the right things, not the things right. The right things. Maksudnya dengan tepat, ini adalah seorang leader bisa jadi dia melakukan sesuatu melanggar SOP. Bisa jadi dia melakukan sesuatu melanggar standar prosedural. Bisa jadi dia melakukan sesuatu melawan regulasi, melawan perintah. Tapi ini tepat. Maksudnya saat kondisi itu tepat dilakukan untuk melakukan perlawanan SOP atau perlawanan prosedur. Misalkan nih, toko buka. Nah, toko buka jam 6 ya mungkin ya, jam 6. Toko buka jam 6, standar operasional prosedurnya ada MOD, ada LP, tim LP. Ternyata tim LP-nya yang buka gitu kan ya, kadifnya atau TL-nya, tim leader LP-nya atau asisten tim leadernya itu sakit, mendadak sakit pagi itu. Mendadak sakit dan dia izin untuk berobat terlebih dahulu. Baru balik ke toko itu mungkin jam 10 pagi. Kalau sesuai prosedur, maka toko itu nggak boleh dibuka kalau tidak didampingin LP. Harus ada manajernya atau MOD-nya dan juga LP. Tapi sebagai seorang leader, kita do the right things, melakukan sesuatu dengan tepat, maka kita buka. Itu kan melanggar SOP, tapi tepat. Nah, apakah tim audit akan menyalahkan? Tentunya tidak. Tim audit melihat hal itu tepat dilakukan, walaupun tidak sesuai prosedural. Nah ini, misalkan lagi, kalau hujan misalkan, si Paijo disuruh untuk bazar sampai jam 5 sore. Ternyata bazarnya itu hujan deras. Ya, hujan deras. Di jam 2 siang hujan deras. Si Paijo sebagai tim leader dari project itu memutuskan kita tutup aja, hujannya ini kayaknya lama, daripada nanti barang-barangnya kerendam, kita mendingan tutup, angkut. Mau hujan itu angkut. Si Paijo melawan perintah atasannya, bahwa atasannya menyuruh tutup jam 5 sore. Tapi si Paijo tetap ya udah kita tutup aja karena kondisinya akan hujan deras nih kayaknya. Nah, akhirnya si Paijo apakah dipersalahkan oleh leadernya? Tentunya tidak. Ya kalau leadernya Paijo tidak mempunyai jiwa kepemimpinan, atasannya tidak mempunyai jiwa kepemimpinan, dia akan marah-marah, dia tetap akan nyalahin. Mau hujan, mau angin, pokoknya jam 5 ya jam 5, tutup jam 5 ya jam 5. Ya, misalnya gitu, biasanya kan banyak yang gitu. Mau apapun alasannya, pokoknya ini ya ini. Dia tidak melihat alasan pembenarnya kenapa si Paijo harus tutup di jam 2 siang gitu ya. Tapi kalau seorang leader, dia do the right things, melakukan sesuatu dengan tepat sesuai situasi. Fokus tadi, ingat sekali lagi, kalau supervisor fokus on things, leader fokus on people. Manager atau supervisor fokusnya pada tugas atau sesuatu, leader fokusnya pada orang. Terima kasih kedatangan semua. Kita tampilkan semua lagu yang Aku sih rekaman loh. Kalau supervisor atau manager, do the things right, melakukan sesuatu dengan benar. Kalau leader, do the right things, melakukan sesuatu dengan tepat. Nah, leader ini tidak merencanakan tugas, tapi dia menginspirasi anggotanya untuk melakukan sesuatu. Dia tidak merencanakan, tidak membuat sebuah rencana Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, jam 1, jam 2, jam 3. Enggak. Tapi dia menginspirasi, menggerakkan. Kalau teman-teman masih ingat video pertama tadi tentang anak kecil tadi yang menggerakkan atau memindahkan batang pohon, itu tidak mempunyai rencana. Apakah si anak itu, ini nanti saya punya rencana, saya akan pura-pura ngangkat karena saya nggak kuat nih. Kan enggak, tidak ada rencananya. Dia berusaha menginspirasi orang lain bahwa ya, saya coba mengangkat pohonnya, saya akan mencoba memindahkan pohonnya gitu. Leader itu influence fokusnya, mempengaruhi dan juga memotivasi. Sementara manager atau supervisor itu fokusnya organize, kontrol dan mengikuti aturan. Nah, ini ada perbedaan antara supervisor dan manager. Teman-teman bisa melihat di layar, supervisor itu fokus on things, leader fokus on people. Supervisor atau manager itu fokus the thing right atau sesuatu dengan benar, kalau leader melakukan sesuatu dengan tepat.
Supervisor atau manager itu plan, organize, control, follow rule. Kalau leader itu inspire, influence, and motivate. Kayak gitu teman-teman. Nah, perbedaannya sudah dapat ya. Dan sekarang ini kita sudah dapat mindsetnya dari leadership. Kita sudah menyelesaikan leadership mindset. Kita beralih ke source of leadership power. Ya, sekarang kita belajar tentang powernya dari leadership itu. Seorang leader itu bisa menggerakkan sesuatu kalau dia punya powernya. Powernya apa sih, gitu kan ya? Powernya apa sih? Ya, kita belajar di sini source of leadership power. Ya, source of leadership power itu ada 5 saja yang kita pelajarin sekarang ini. 5 saja. Pertama, kita akan belajar source of power leadership-nya. Kedua, authority-nya atau otoritasnya. Kita akan belajar gayanya, leadership style-nya. Oke. Source of leadership power itu ada reference power, coercive power, charismatic power, expert power, dan legitimate power. Reference power. Reference power seperti namanya, ya gitu kan ya. Seperti namanya. Mungkin teman-teman pernah melihat atau pernah mendengar leadernya teman-teman mengatakan gini. Katanya Pak Ruli, katanya GM operasional, katanya operational general manager. Itu reference power. Dia menggunakan nama orang lain atau jabatan lain yang lebih tinggi daripada jabatan dia untuk mempengaruhi atau menggerakkan orang lain. Reference power itu menggunakan nama atasan lain yang mempunyai pengaruh atau mempunyai nama yang lebih kuat daripada dia sebagai seorang leader. Bayangkan seorang leader menggunakan reference power terus-menerus. Tiap memerintah anggotanya selalu menggunakan reference power. Katanya Pak Ruli, katanya Pak Apri, katanya Pak Indra. Kira-kira kalian sebagai seorang anggota akan berpikiran seperti apa kalau leadernya kayak gitu? Ini orang sebenarnya store manager atau store messenger sih? Ini orang SM. Nah, saat seorang leader terus-menerus menggunakan reference power, maka dia akan dianggap sebagai seorang leader yang lemah. Bukan lemah syahwat ya tentunya ya. Beda itu, pembahasannya beda. Lemah. Dia tidak mempunyai kepemimpinan, dia tidak mempunyai kekuatan untuk memimpin anggotanya, dia terus-menerus menggunakan nama orang lain. Bisa saja dianggap lemah, bisa saja dianggap tobol gitu kan. Bullshit, bohong, nggak percaya saya gitu. Ya, ini jeleknya reference power. Tapi reference power sangat efektif ketika kondisinya chaos. Ketika kondisinya anggotanya tidak mau memerintah dia. Ketika kondisinya dia sebagai leader baru yang belum dipercaya anggotanya sebagai seorang leadernya. Nah, itu reference power sangat efektif digunakan. Bisa digunakan. Oke, beralih ke selanjutnya, kita adalah coercive power. Coercive power itu kepemimpinan yang memaksa. Coercive power kepemimpinan yang memaksa. Mindsetnya yang perlu digarisbawahi adalah pemaksaan. Ingat, pemaksaan, bukan pembentakan. Banyak dari kita, banyak leader kita itu yang mengatakan atau mungkin salah mindset kalau dia menggunakan coercive power berarti dia harus galak. Kan kepemimpinan yang memaksa belum tentu, bos. Kepemimpinan yang memaksa itu belum tentu galak. Kepemimpinan yang memaksa bisa saja lemah lembut. Tapi omongannya ada kunciannya. Misalkan saya sebagai seorang people development yang mungkin bisa mempengaruhi orang dengan coercive power. Mungkin ya biasanya nih, misalkan ada anak-anak SODP to be TL atau SODP to be DSM atau SODP to be SM atau yang lainnya misalkan. Saya cukup ngomong gini doang, misalkan saya memerintah. Coba ya reportnya yang kemarin dikirim sekarang. Pak, tapi saya sibuk bla 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 bla, alasannya belum. Oke, kalau kamu nggak ngirim hari ini, ya udah besok nggak usah panel aja.
lemah lembut kan. Tidak perlu marah-marah, tidak perlu bentak-bentak, santai, tapi efeknya luar biasa. Nah, coba dibiasakan kayak gitu aja gitu loh di tempat kalian. Kalau kalian pengen marah gitu kan ya, kalian pengen memaksa anggota kalian untuk melakukan sesuatu, nggak perlu bentak-bentak, nggak perlu marah-marah dengan nada tinggi. Itu ngapain, tenaganya capek bos. Weh, kurang ajar ya, sekarang lakuin koy. Ngapain, capek gitu kan. Tenaga yang kita keluarkan besar, apalagi marah itu tenaga negatifnya itu sampai minus 71 gitu. Kalau ada orang-orang yang mengukur aura capek, makanya orang-orang yang marah itu capek, kurus gitu. Kalau orang sabar itu gendut kayak saya. Ini mungkin teman-teman nggak sadar nih, cewek-cewek gitu kan ya, cewek-cewek atau mungkin teman-teman yang cowok pernah kan dulu pacaran, pernah muda kan, gitu kan ya, pernah muda, pernah ABG gitu kan, ABG labil, bucin gitu kan ya. Coba teman-teman itu pernah inget gak kalau ceweknya ngambek gitu, nggak mau, pokoknya kalau kamu nggak mau tumbasin, kalau mau beli ini aku nggak mau lagi, nanti jalan sama kamu gitu. Bucinnya keluar gitu kan. Nggak mau, pokoknya sekarang nggak mau. Nah, itu kan si ceweknya nggak pakai marah-marah, tapi omongannya dia itu memaksa gitu kan. Yang cowok ya udahlah tak beliin, ya udahlah aku jalan, ya udah aku jemput. Ya itu pacar apa Gojek gitu kan ya. Oke, kepemimpinan yang memaksa. Kita lanjut ke charismatic power. Charismatic power itu seperti yang mungkin teman-teman bisa lihat di gambarnya Soekarno gitu kan. Ada juga Napoleon Bonaparte, ada juga mungkin pemimpin yang inspiratif lainnya. Kalau di Vietnam itu ada namanya Ho Chi Minh gitu kan ya. Itu juga karismatik. Bisa saja karisma itu keluar itu karena pengalaman-pengalaman yang diceritakan orang lain atau pengalaman-pengalaman yang sudah dialami alamin kita pada leader kita. Misalkan nih kalau di misalkan nih Ganda, misalkan karismanya, Pak Ganda nih keren, enak kalau diajar Pak Ganda, kayak gitu. Begitu teman-teman ikut training saya gitu kan ya, sudah kepikiran dulu. Saya cuman teman-teman udah ngerasa excited. Nah, itu karisma juga sebenarnya. Padahal cuman gitu doang gitu. Karena itu karisma itu yang mendukung gitu. Tapi karisma bisa juga negatif. Ada yang positif, ada yang negatif. Misalkan kalau orang itu terkenal dengan pengalaman-pengalamannya, dikenal galak, dikenal marah-marah, suka marah-marah. Misalkan nih ada si Mr. X gitu kan ya, sudah dikenal dengan leader yang suka marah-marah, mentak-mentak misalkan. Begitu dia datang, orang-orang udah pada ketakutan. Udah kerja gitu, pura-pura kerja, barangnya berantakan dibenerin, berantakin lagi dibenerin lagi, misalkan kayak gitu. Atau cabut ke gudang karena takut gitu kan ya, atau pura-pura ke lantai 2 kalau dia datang, terus si leadernya itu ke lantai 2, dia turun ke bawah ke lantai 1, pokoknya jangan ketemu ya. Ada kan yang kayak gitu kan. Ya bisa saja itu karisma gitu. Apakah itu kan tadi karismanya negatif ya. Apakah itu jelek? Enggak. Belum tentu jelek. Dengan karisma negatif, kalau seandainya dia bisa menggerakkan orang untuk bekerja lebih rajin, lebih disiplin, maka karisma yang negatif itu pun bermanfaat untuk kepemimpinannya. Bisa saja karisma itu keluar karena kelahiran. Misalkan teman-teman pernah melihat, teman-teman tahu kan, misalkan ini Megawati Soekarno Putri gitu kan ya. Teman-teman mungkin apa Pak, nggak berkarisma. Tapi buat orang-orang PDIP dia berkarisma loh. Buat orang-orang yang Soekarnois banget, Megawati Soekarno Putri berkarisma. Karena apa? Apakah karena perilakunya, apakah karena tindakannya atau kebijakan-kebijakannya? Kita nggak tahu ya, saya nggak ngebahas tentang politik. Tapi kalau ngomongin kepemimpinan, dia berkarisma karena bapaknya
ada Soekarno yang punya jiwa karisma yang luar biasa. Kita beralih ke selanjutnya, ada expert power, adalah pengalaman, menceritakan pengalamannya. Expert power itu menceritakan pengalaman dia. Expert power menceritakan keberhasilan dia. Expert power itu menceritakan prestasi-prestasinya. Itu expert power. Dulu saya di tempat perusahaan X, saya melakukan ini dan berhasil. Itu seorang leader yang berusaha untuk mengexpert power, menceritakan keberhasilannya di tempat lain. Expert power juga bisa berhubungan dengan seseorang yang ekspertis di bidangnya. Misalkan lo teman-teman itu ngomongin ada 2 orang general manager misalkan, ada Pak Roli sama Pak Apri misalkan, yang satu HRD GA manager, general manager, yang satunya adalah operasional general manager. Misalkan saat itu di ruangan ada kalian, yang dibahas adalah tentang pengembangan orang. Teman-teman lebih percaya omongannya Pak Ruli atau Pak Apri? Walaupun teman-teman terpaksa untuk percaya, maksudnya untuk mengikuti Pak Ruli, tapi lebih percaya omongannya Pak Apri atau Pak Ruli? Pasti Pak Apri, karena ngomonginnya tentang pengembangan orang. Tapi kalau bagaimana operasional toko berjalan, maka beda hasilnya. Itu expert power, ekspertisnya di mana. Ya, berikutnya adalah legitimate power. Ini yang biasa digunakan di kalangan militer atau organisasi yang menggunakan sistem komando, menunjukkan menunjukkan pangkat untuk memperkuat pengaruhnya. Misalkan seorang leader baru gitu kan ya, datang ke toko itu dan dia memperkenalkan diri, biasanya selain expert power dia juga menggunakan legitimate power. Selamat pagi teman-teman. Salam kenal, saya Ganda Prisma Putra, saya store manager kalian di sini. Nah, itu sedang legitimate dengan suaranya yang gede-gedein dikit gitu biar terlihat bijaksana gitu kan, sama bijak sini, sana sini. Nah, legitimate power. Legitimate power juga bisa digunakan saat kondisinya ada perdebatan antara A dengan B. Udah, A sama B, nggak usah debat. Saya putuskan untuk kita ngambil jalur ini. Kan saya yang leader kalian di sini. Nah, itu legitimate power, sedang melegitimate timnya agar mengikuti perintah. Bagaimana dengan stylenya? Stylenya itu kita bagi 2 di sini misalkan teman-teman. Ada peran leader, ada peran member. Peran leader yang di atas, peran member yang di bawah. Nah, kita bagi garis-garisnya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada nama-namanya. Legitimate power itu seperti ini. 1, ini artinya adalah leader ini punya wewenang atau otoritas atau pengambil keputusan mutlak. Nih, gak ada ruang diskusi sama sekali anggotanya untuk sekedar menyampaikan pendapat. Ini kan gak ada. Ya. Jadi di sini autokrat, atau teman-teman mengenal dengan leader yang otoriter. Apakah jelek? Belum tentu. Kita lihat nanti kasus-kasusnya. Nah, ini paternalistik kebapak-bapakan lah biasanya lah ya. Leader mengambil keputusan itu cukup dominan. Anggotanya diberikan ruang untuk berbicara, tapi keputusannya tetap diambil oleh leader itu sendiri. Keputusannya leader itu sendiri yang mutusin. Sebenarnya dia nawarin doang, tapi keputusannya nggak berubah. Teman-teman, nanti kita makannya di warung buncit ya. Oh, nggak enak Pak, soalnya di situ seperti ini. Wah, enak Pak, saya pengennya di sini Pak, saya pengen ini. Oke, pendapatnya teman-teman saya akomodir, tapi nanti kita makannya di warung buncit ya. Nah, keputusannya nggak berubah, tapi dikasih kesempatan anggotanya untuk menguraikan atau mengemukakan pendapat. Gitu. Kalau demokratis itu gimana sih? Antara leader dengan anggota itu mempunyai ruang yang sama. Jadi di sini leader dan anggotanya berusaha untuk musyawarah mufakat. Oke, berikutnya itu partisipatif. Leader itu perannya lebih kecil daripada anggotanya yang lebih gede. Dalam mengambil keputusan, anggotanya mempunyai pengaruh lebih besar daripada leadernya.
Leader biasanya hanya ikut partisipan saja. Dia berpendapat doang. Teman-teman nanti makannya di mana ya? Kalau saya sih pengennya di warung buncit, tapi terserah teman-teman, putusin di mana. Nah, teman-teman ternyata berdiskusi. Kalau saya, nah leadernya berusaha untuk ngomong, tetap ngomong enak di warung buncit, soalnya seperti ini. Nah, teman-teman atau timnya akhirnya berdiskusi. Rata-rata mayoritas pengennya makan di warung Putra, gitu kan ya, warung terserah. Warung terserah. Gitu kan cewek-cewek biasanya gitu ya, warung terserah. Warungnya terserah, mau makan di mana terserah. Ternyata ada nih warung terserah di Jalan Tebet di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan itu ada namanya warung terserah. Ya, ternyata akhirnya didiskusikan, anggotanya memilih warung terserah. Ya, leadernya mengambil keputusan, oke deh, saya ngikutin kalian, kita makan di warung terserah. Nah, keputusannya diambil oleh leader, tapi berdasarkan voting atau omongan terbanyak, musyawarah anggotanya yang terbanyak. Leadernya cuma berpartisipasi doang. Ya saya ini pengennya warung buncit, ternyata anggotanya nggak mau nih. Ya udah, warung terserah tadi. Oke, yang terakhir adalah delegatif. Nah, ini keputusan yang diambil kebanyakan dari anggota, hampir semuanya anggota dan si leader hanya mendelegasikan saja. Contohnya seperti ini, teman-teman, gue lagi sibuk nih, kalian diskusiin deh bareng-bareng, nanti kita mau makan siangnya di mana. Ya, si Pak Ijo diskusiin ya sama teman-temannya ya. Pak Ijo diskusi sama teman-teman, si leadernya sibuk ngopi atau sibuk bekerja misalkan. 5 menit kemudian Pak Ijo dipanggil, Jo, gimana keputusannya? Kita makan di mana? Warung terserah, Pak. Oke, kita makan di warung terserah. Ya udah, kita berangkat. Nah, bedanya dengan partisipatif, kalau tadi partisipatif leadernya sebagai partisipan, kalau delegatif leadernya memasrahkan. Dia nggak ikut mengambil keputusan, dia nggak ikut berpendapat, memasrahkan kepada anggotanya. Nah, ini leadership style ini efektifnya nanti dibahas di video atau di Zoom meeting ya. Ya, efektifnya apa sih? Apakah otoriter itu jelek? Enggak tentu, belum tentu. Misalkan kalau kebakaran terus teman-teman leadernya suka kan? Teman-teman suka leader yang demokratis. Ada kasus kebakaran gitu kan ya. Ruangan SM-nya kebakaran. Teman-teman suka dengan leader yang demokratis. Bayangin kalau leadernya mengambil keputusan demokratis. Itu ruangannya udah habis duluan gitu. Oke, kita lihat video Coach Carter dulu. Di video ini saya pengen teman-teman untuk menganalisa source dari si pelatih nanti, source powernya apa, dan juga style leadershipnya apa saja. Gitu kan, source powernya apa yang digunakan dan style leadershipnya apa yang digunakan. Videonya ini dia. Just keep in mind, these are good boys. Guys! Now, as you know, I've been looking for a new coach to take over for me this season. This is Ken Carter. He went to Richmond. He was a two-sport All-American. Still holds records for scoring, assists, steals, basketball scholarship to George Mason University. We're lucky to have Coach Carter. Now let's give him the respect he's due. They're all yours, Coach. Thank you, sir. Good afternoon, young men. As Coach White said, I'm your new basketball coach, Ken Carter. I guess I need to speak louder so you can hear me. I'm Ken Carter, your new basketball coach. Oh, we hear you, dog. But we can't see you. The glare from your big black ass head is hella shiny, man. Damn, do you buff it? Oh, you got jokes to go along with that ugly jump shot of yours, huh? First of all, if you need to know my credentials, as Coach White said, they're on the wall, they're behind you. Secondly, if basketball practice starts at 3, you are late as of 2:55. You, shooting the ball. What's your name, sir? Jason Lyle, but ain't no sir. You're not a sir. Well, are you a madam?
As of now, you are sir. So are the rest of you. Sir is a term of respect, and you will have my respect until you abuse it. Mr. Lyle, how many games did you guys win last season? Like 4 wins, 22 losses. Sir. Sir. I'm going to give you contracts. If you sign and honor your side of them, we are going to be successful. Damn, do I get a signing bonus for signing this contract? Yes, sir. You get to become a winner. Because if there's one thing I know, it is this. The losing stops now. Starting today, you will play like winners, act like winners, and most importantly, you will be winners. If you listen and learn, you will win basketball games. And gentlemen, winning in here is the key to winning out there. This contract states that you will maintain a 2.3 grade point average. You will attend all your classes, and you will sit in the front row of those classes. Yo, this a country-ass nigga, dog. Excuse me, did you say something, sir? Worm was wondering, are you some country church nigga with your tie on and all that? Right. That's what you're trying to say, right? And what is your name, sir? I'm Timo Cruz, sir. Well, Mr. Cruz and Mr. Worm, what you should both know is we treat ourselves with respect. We don't use the word nigger. Are you some preacher man or some shit? Because God ain't gonna do you no good in this neighborhood. Well, I live in this neighborhood, sir. Sir, can you believe this uppity Negro? Sir. Okay, Mr. Cruz. Leave the gym right now. For what? I'll ask you one last time to leave the gym before I help you leave. Before you what? Do you even know who I am? From what I can see, a very confused and scared young man. Scared of who? Scared of you? I'm supposed to be scared of you? Nigga, I ain't scared of nobody. I would lay your ass out. I don't think so. Alright. Go on. Get off me. Ah! Teachers ain't supposed to touch students. I'm not a teacher. I'm the new basketball coach. This ain't over! Is there anybody else who's not feeling this contract? Come on, man. Where you going? I don't do high school contracts. You tell us when you meet the real ballers. I will do that, sir. There goes our 2 leading scorers from last season, man. Then I guess we'll have new leading scorers this season, huh? Now, I cannot teach you the game of basketball until your conditioning is at a level that allows me to do so. Gentlemen, report to the baseline. To the baseline! I presume you all know what suicides are. So, I saw the St. Francis game the other night. None of you have a problem shooting the ball. You all had a problem getting up and down the court. If you are late, you will run. If you give me attitude, you will do push-ups. So you can push up or shut up. That's up to you. Yo, how many we gonna do? Sir, Yo, sir, how many we gonna do? let's see how many you can do in 1 hour and 7 minutes. Fellas, don't make me commit homicide. I said suicides. Put your hand. Materi selanjutnya adalah essential of great leader. Ya, esensi dari great leader. Ya.
Saya kasih video lagi, teman-teman saya kasih video lagi, videonya Avatar, The Last Avatar. Alah, apa sih The Last Airbender? Oke, videonya seperti ini. Sokka, you must have some good stories from your first time ice dodging. He never got to go. Dad left before he was old enough. Oh, I forgot you were too young. What's ice dodging? It's a rite of passage for young Water Tribe members. When you turn 14, your dad takes you... You know what? You're about to find out. Oke, kalau teman-teman tadi lihat video Avatar, sebagai seorang leader, siapa nih leadernya? Apakah yang punya kekuatan mengendalikan air? Apakah yang mempunyai kekuatan mengendalikan angin? Atau yang mempunyai kekuatan the power of contong gitu. The power of contong. Ya. Jadi ternyata yang menjadi leader malah tidak punya kekuatan apa-apa, tidak mempunyai kekuatan atau kesaktian apa-apa. Dia hanya mempunyai jiwa kepemimpinan, bisa mengorganisir anggota, bisa mengkomando anggota. Dia menjadi leader. Sama kayak di hutan gitu kan ya. Kalau kita ngomongin yang tercerdik itu siapa? Kancil. Yang tergede gajah. Yang tertinggi jerapah. Yang terlincah monyet. Iya kan nyet? Salah. Yang terlincah monyet gitu kan ya. Tapi kenapa yang dijadikan leader di hutan itu singa? Singa punya kekuatan apa? Terkuat gajah, tertinggi jerapah, terlincah monyet, tercerdik kancil. Taring misalkan, kalian mengatakan taring. Ular punya taring, buaya punya taring. Gitu kan ya. Cakar misalkan, kalian ngomongin cakar. Ayam aja punya cakar. Enak tuh cakar misalkan. Beruang juga punya cakar. Selain punya cakar, dia juga punya uang tuh, beruang. Gitu kan ya. Tapi kenapa yang dijadikan leader ataupun yang dijadikan raja di hutan itu kenapa singa? Ya karena singa mempunyai keberanian untuk memimpin. Mempunyai keberanian yang tidak bisa ditandingi. Leader itu ternyata memimpin 3 hal saja. Pertama, self, dirinya sendiri. Kedua, tujuan. Dan ketiga, tim. Di sini self atau diri sendiri itu ada di bawah. Kenapa saya mengatakan di bawah? Karena seorang leader itu harus punya jiwa atau menjadi contoh yang terbaik buat anggotanya. Misalkan nih, seorang leader mengatakan, kalian jangan datang terlambat dong. Tapi dia sendiri datangnya terlambat terus. Kayak gitu. Marah-marahin anggotanya karena datang terlambat. Kan anggotanya pasti ngomongin di belakang loh. Lah, lambemu papa. Bapak aja datangnya terlambat terus gitu kan ya. Kalau teman-teman mengatakan seorang leader itu anggota itu harus punya kedisiplinan tinggi. Teman-teman harus disiplin juga. Kalau teman-teman mengatakan anggotanya nyatet aja nggak mau, kalian tuh nggak disiplin. Ternyata dia sendiri sebagai leader nggak nyatet, nggak disiplin juga. Ki Hajar Dewantara mengatakan ngarso suntulodo, seorang leader di depan memberikan contoh. Ing madya mangun karso, di tengah-tengah dia memberikan perasaan, sama rasa dengan anggotanya. Dia ikut merasakan anggotanya capek, dia harus ikut merasakan capek. Anggotanya letih, dia harus ngikutin letih. Dia harus membangun semangat anggotanya di tengah-tengah. Kalau anggotanya lagi capek, dia ikutan capek, tapi dia harus membangkitkan semangatnya lagi. Jangan malah, weh lemes-lemesan ngopo? Maimunah, ngapain lu lemes-lemesan? Jangan gitulah. Dia harus memberikan ing madya mangun karso. Dia ngerasain si Maimunah nopoi. Maimunah, kenapa kamu? Males pak, lemes. Oh lemes kenapa? Ngobrol-ngobrol, diskusi. Akhirnya si Maimunah sharing gitu kan ya. Setelah sharing kan sama-sama ngerasain tuh rasanya gimana. Terus bangkitin gimana caranya si Maimunah agar semangat lagi. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Di belakang dia memberikan dorongan. Nah itu leader ini cukup memimpin ini doang nih sebenarnya. Goals, tim, dan self. Tapi paling penting adalah self dulu. Self, goals,
terus tim, ya. Ada nggak leader yang tidak dia mempunyai anggota tapi nggak punya goals? Apakah pantas disebut leader? Mungkin pantas disebut leader, tapi kurang efektif leadernya. Ada leader, nah di Zoom meeting nanti coba teman-teman tanyakan ke saya akan bahas tentang John Maxwell. Itu ada 5 level kepemimpinan. Apakah seorang leader yang akrab dengan anggotanya itu adalah leader terbaik? Belum tentu ternyata. Apakah seorang leader yang tidak akrab dengan anggotanya itu leader terbaik? Belum tentu. Ya, coba nanti di Zoom meeting teman-teman tanyakan, Pak, level kepemimpinan itu gimana? Level kepemimpinan itu gimana? Sekarang self dulu. Self itu kita seorang leader harus proaktif. Proaktif ini adalah saat kita punya masalah, seorang leader saat punya masalah, maka dia harus berpikir positive thinking. Setelah berpositive thinking, maka seorang leader harus menguatin influence-nya untuk mempengaruhi pengaruh. Nih, saya kasihkan gambaran seperti ini nih. Saat dia punya masalah, gitu kan ya, di sini aja. Saat dia punya masalah, ini masalah yang dari luar itu menekan dirinya, menekan seorang leader, ya. Maka seorang leader itu harus berpositive thinking dulu. Berpositive thinkingnya artinya adalah dia tidak menyerah. Dan dengan secepatnya seorang leader harus berusaha untuk memperkuat pengaruhnya. Ini kan pengaruhnya dia nih. Memperkuat pengaruhnya dia. Ini kondisinya. Kondisi ini saat menekan, kalau seandainya seorang leader dia menyerah, maka kondisi akan terus menekan pengaruh seorang leader. Semakin kecil habis. Akhirnya dia stres, gila, edan, mati. Stres gitu kan ya. Karena kondisi lingkungan atau kondisi keadaan kehidupannya itu menekan dia terus. Akhirnya stres, ya enggak? Darah tinggi, terus dut. Nah, sebagai seorang leader, maka seorang leader harus berpikir bagaimana kondisi keadaan kehidupan itu yang pengaruhi adalah saya. Ya, dia harus memperkuat pengaruhnya. Memperkuat pengaruhnya semakin kuat. Akhirnya kondisi lingkungan atau kondisi kehidupannya dia yang mengendalikan, bukan dia yang dikendalikan oleh keadaan, tapi dia yang mengendalikan keadaan. Cukup mudah caranya, hanya cukup 2 aja. Saat teman-teman punya masalah, saat teman-teman punya sebuah masalah yang ada di kehidupan teman, entah itu masalah pacar, entah itu masalah cinta, entah itu masalah duit, entah itu masalah finansial, entah itu masalah apapun lah, keluarga dan lain-lain. Kuncinya cuma 2. Pertama, cari hal-hal positifnya dulu. Atau bahasa orang-orang bijak, bahasa orang-orang bijak itu positive thinking dulu. Cari hal-hal yang paling positif dari masalah itu. Hal-hal yang positifnya apa dari masalah-masalah itu? Pak, nggak ada positifnya. Ya udah, cari hal-hal yang akan membuat kalian bersyukur punya masalah itu. Positive thinking dulu. Setelah positive thinking, ini yang sering kelewatan. Orang-orang banyak yang positive thinking, tapi masalahnya nggak kelar-kelar, bos. Kenapa? Karena dia tidak do something. Do something itu artinya dia melakukan sesuatu. Misalkan teman-teman punya masalah atau keadaan berantem sama pacar atau berantem dengan istri. Positive thinking doang nih. Oh ya udah, mungkin istri saya memang terlahir bawel. Oh ya sudah, mungkin istri saya memang kayak gitu tabiatnya. Udah positive thinking doang, tapi nggak ngapa-ngapain. Apa yang terjadi? Ya istrinya bawel terus, istrinya ngoceh terus, berisik terus di rumah, edan juga sesuai. Nah, yang perlu dilakukan adalah do something. Apa yang bisa gue lakuin sebagai seorang suami agar istrinya nggak marah-marah? Oh, istri saya marah-marah karena saya pulangnya telat terus kalau kerja. Saya jelasin dulu pulang telatnya kenapa. Oh, ternyata saya sering mampir ke warung Pok Minah misalkan. Ya besok jangan mampir ke warung Pok Minah. Do something-nya ya
jangan mampir di warung Pak Mina. Kenapa kamu mampir di warungnya Pak Mina? Misalkan teman-teman punya masalah finansial, keuangan, positive thinking, wah mungkin saya ditakdirkan memang segini rezekinya. Kayak gitu doang gimana? Ya bagus sih, nggak apa-apa positive thinking gitu kan. Oh memang rezekinya segini. Ya tapi akan sampai Coco Crunch terlahir dari ladang gandum hujan coklat kemarin, sampai teman-teman nanti Coco Crunch sudah nggak terlahir dari ladang gandum yang dihujani coklat, teman-teman akan segitu-segitu aja. Makanya do something. Setelah positive thinking, do something. Apa yang bisa gue lakuin untuk memperbaiki financial gue ya? Yang percaya ilmu sedekah ya sedekah. Tapi sedekah doang apakah dikasih? Enggak. Jangan mengharapkan gratisan terus, bos. Ngelakuin sesuatu. Do something-nya ngelakuin sesuatu. Daganglah atau apapun lah yang bisa kita lakuin. Kayak gitu, bos. Ya, itu positive thinking dan do something. Kita sekarang ke essential leadership mentality. Ya, essential leadership mentality. Jadi seorang leader itu punya mental 5E. Kalau dulu mungkin teman-teman sudah mengenal the 4E gitu kan dari Jack Welch. Kalau sekarang Jack Welch dari studinya dia ada 5E gitu kan ya. I yang pertama adalah energi. Seorang leader itu harus mampu mempunyai energi. Gimana nih gelegean terus? Seorang leader harus mempunyai energi, harus terlihat semangat. Bayangin kalau seorang leader datang nih, leader kalian gitu kan ya, entah itu TL, entah itu DSM, entah itu SM gitu kan, datang atau bersengut, itu kan nggak enak gitu kan ya. Jadi energi yang ditampilkan adalah energi positif, terlihat ceria. Iya bro, gimana kabarnya? DSL kemarin kok bisa gitu? Nah, walaupun dia sedang kecewa dengan kerjaan anak buahnya, tapi terlihat menyenangkan. Jadi anak buahnya itu, kalau seandainya mau memberikan reason pun bukan reason yang mengada-ngada. Kadang, kalau energi yang kita keluarkan adalah energi negatif atau energi marah gitu, anggota kita melakukan sebuah kesalahan, itu yang reason yang muncul adalah reason pembelaan diri, reason yang menyelamatkan dirinya. Tapi bayangkan kalau kita itu sebagai leader, ada kesalahan nih anggota nih, energi yang kita keluarkan adalah energi positif gitu kan ya, yang tidak marah, yang menyenangkan. Sekecewa apapun dengan pekerjaan anggota kita cuman gimana kemarin? Kok bisa gitu ya? Kamu coba analisa dulu. Oh, kayak gitu. Besoknya gimana nih harusnya nih? Nah gitu, kalau menurutku kayak gini nih. Nah, fokusnya di solusi pemecahannya. Jadi anggotanya saat melihat leadernya itu tanya, tapi tidak dengan nada marah, tidak dengan nada bentak-bentak, maka yang keluar adalah reason atau alasan. Itu bukan alasan untuk menyelamatkan diri atau alasan pembenar-pembenar gitu, tapi alasan-alasan yang memang beneran terjadi. Energi, terlihat berenergi untuk mengenergize. Yang kedua adalah energize. Leader harus bisa mengenergize anggotanya. Setelah mengenergize, leader juga harus mempunyai empati, gitu kan ya. Sudah memberikan energi ke anggotanya, sudah bisa menularkan energi positif ke anggotanya. Leader juga harus bisa berempati, merasakan apa yang dirasakan anggotanya, tahu permasalahan anggotanya lagi masalah apa, dia tahu. Empati itu selain bisa merasakan apa yang dirasakan anggotanya, empati itu juga bisa membangun perasaan leader care sama kita. Misalkan anggota kita ada yang nggak masuk nih, terus kemarin karena sakit, terus dia masuk, kita tanya tuh basa-basi aja, kemarin sakit apa emangnya? Flu pak. Oh flu, sekarang udah enak kan belum badannya? Ya udah lumayan pak. Nah itu membangun empati juga. Yang keempat adalah edge. Nah, leaders have competitive edge and will to win. Nah, ini maksudnya adalah leader itu harus mempunyai batas. Leader kalau memutuskan sesuatu, berani memutuskan sesuatu walaupun keputusan itu tidak populis. Keputusannya mungkin tidak disenangi. Harus berani, batasannya seorang leader. Edge di batas ini selain keputusan berani untuk tidak populis,
dia tahu menempatkan posisi dirinya sebagai leader atau sebagai sahabat. Mungkin kalau sudah terlalu dekat gitu, posisikan diri juga, oh sekarang saya berposisi sebagai leader. Dia, bukan sahabat dia. Terakhir, execute. Untuk itu semua, dari 4 itu semua, akhirnya seorang leader bisa mengexecute anggotanya. Nah, 5E ini adalah mental yang wajib dipunyai oleh seorang leader loh ternyata. 5E ini adalah mental yang wajib dimiliki oleh seorang leader. Oke, setelah know yourself, maka kita know your people. Di know your people ini kita seorang leader harus tahu personal life-nya anggota kita. Personal life itu kehidupan pribadinya. Terus personality style personality-nya. Terus skill will analysis, terus juga generation gap. Kita bahas satu persatu ya. Personal life ini misalkan kehidupan pribadi dia. Kehidupan pribadi dia itu apa aja yang perlu kita ketahui. Misalkan bahkan hal-hal yang sepele sekalipun. Misalkan nomor sepatu gitu. Nomor sepatunya berapa. Terus dulu pekerjaannya apa. Misalkan punya pacar atau enggak. Misalkan sudah punya anak berapa, punya istri berapa. Alah, istri berapa. Apakah S1 atau SMA, jurusan apa kemarin, dulu sempat kerja di mana. Nah, ini personal life yang wajib leader ketahui. Fungsinya apa? Tadi membangun empati, membangun karsa, membangun perasaan, rasa, dan juga personal life ini bisa membuat seorang leader tahu kalau anggotanya itu lagi down, tahu kalau anggotanya lagi nggak semangat kayak gitu. Misalkan si Maimunah lagi pacaran dengan Pak Ijo tadi, ternyata mereka lagi berantem. Itu kan bullshit sih sebenarnya kalau ada yang orang mengatakan kita harus profesional lah gitu bla 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 bla. Kalau lagi putus cinta itu akan pengaruh pekerjaan, walaupun sedikit pasti akan pengaruh. Oke, lanjut personality style. Kita mengenal dengan DISC. Mungkin teman-teman sudah pernah atau sering dengar tentang DISC. Konsepnya begini teman-teman, DISC itu konsepnya ada orang yang dilahirkan itu aktif, confident, percaya diri atau independen, PD gitu ya, extrovert, itu berani ngomong. Ada orang yang dilahirkan atau mungkin dia bawaannya sifatnya pasif atau pemalu, ya, dependent, ya dia tergantung dengan orang lain, introvert, dia tidak berani untuk berbicara. Karena ada orang yang cerewet, ada orang yang pendiam, kayak Ganda itu kan orangnya pendiam sebenarnya. Ya, terus ada orang yang dia orientasi dalam kehidupan dia itu logikal, logis, dan juga task fokus, pekerjaan fokusnya. Ada orang yang fokusnya itu perasaan dan juga orang, mikirin orang. Yang satu mikirin goals, mikirin pekerjaan, dan orientasi pemikirannya adalah logic thinking. Yang satu feel, perasaan, jaga perasaan, dan juga people, orientasinya dia lebih suka ke people. Nah, kalau ada orang yang logic thinkingnya lebih diutamakan, logikanya lebih diutamakan daripada feel, dan juga dia orientasinya data, orientasinya tugas, orientasinya target, dan dia orangnya berani berbicara, independen, aktif, maka orang itu adalah orang dominan. Ya, dominan. Yang berikutnya, orang itu dia aktif berbicara, berani, percaya diri, tapi dia orientasinya ke perasaan tuh. Orientasinya dia menjaga perasaan orang lain, menjaga perasaan temennya gitu kan ya. Menjaga perasaan anggotanya. Itu, dan orientasinya dia ke people, ngembangin orang, training, ngajarin dan lain-lain. Dia orangnya influence. Gitu kan ya, lebih suka membuat orang lain bahagia bersama dia, itu influence. Yang ketiga ada S nih, orangnya pasif, dependen, dan juga dia pemalu, tapi orientasinya ke perasaan. Dia pemalu, nggak suka ngomong, pendiam, tapi dia memikirkan perasaan orang lain, tapi dia lebih fokus kepada perasaan dan juga orientasinya people. Maka orang itu steadiness. Dan ada juga orang yang fokusnya ke tugas, data, logika, angka-angka, terus target dan lain-lain, tapi dia pendiam. Maka orang itu compliance. Nah, seseorang itu biasanya tidak cuma satu. Jarang orang yang karakternya cuma satu. Biasanya
rata-rata itu karakternya 2 tuh di bawah, DI atau DC atau IS atau nggak mungkin IS atau CS atau DI kayak gitu. Bentar. Orang yang D dominan dan juga influence, maka dominan influence nanti akan ada yang lebih tinggi mana. Kalau dia lebih tinggi dominannya, maka orang itu tercenderung blak-blakan ngomongnya, dan dia orangnya tidak begitu memikirkan perasaan orang lain, ceplas-ceplos ya. DI tapi I-nya ada, dia berusaha menyenangkan juga. Tapi ada orang yang biasanya nih leader-leader D sama C tuh udah dominan, ceplas-ceplos, tapi orientasinya tugas gitu kan ya, target. Udah gitu C itu orang-orang yang teliti. Orang-orang yang teliti, C itu orang-orang yang teliti karena orientasinya data nih. Task fokus, data, detail. C, udah D, campur C. Wah, luar biasa itu stresnya. Enggak sih ya. Jadi leadernya itu kalau D sama C, itu leadernya dia orientasinya target harus tercapai, terus detail. Retail is detail. Luar biasa. Ya. Dan dia independen dan extrovert. Ingat, dia berani berbicara, ngomong apa adanya dia berani. Nah, D itu ciri khas orang dominan. Kalau orang influence juga berani ngomong, berani berbicara, tapi dia menjaga perasaan orang. Kalau orang D, dia nggak menjaga perasaan, tapi dia fokusnya ke target. Kayak gitu. Tambah C, orangnya detail. Ada orang yang D sama I, biasanya nggak detail tuh, karena C itu detail. Biasanya detail. Gitu. Ada orangnya S itu pendiam. Biasanya kalau orang yang dominan S-nya tinggi, biasanya orangnya kalau ada masalah, dia cenderung untuk menyimpan masalah itu. Diem, nggak ada yang tahu. Nah, tapi enaknya orang S adalah orang yang pendengar terbaik. Dia adalah penyimpan rahasia terbaik. Nah, itu orang S. Nah, biasanya orang-orang sales itu yang dicari orang-orang yang ekstrovert tentunya. Orang-orang ekstrovert dan juga independen, tergantung nih, bisa D, bisa I. Jarang sekali orang C sama S menjadi seorang sales. Tapi kalau orang-orang admin, kasir, itu biasanya C sama S. Ya. Karena apa? Dia harus compliant nih, detail, data, teliti, dan S. Gak perlu banyak bicara. Ada nggak orang yang admin tapi cerewet? Ya, dia I sama C biasanya gitu, atau D sama C. Lanjut. Skill wheel analysis. Nah, skill wheel analysis ini orang anggota kita itu bisa bergerak kalau cuman ada 2 nih pengaruhnya, will atau skillnya. Will atau skillnya. Kalau skillnya dia low, nih di sini, willnya juga low, maka yang perlu kita lakukan bukan memotivasi dia, ayo kamu bisa, kamu pasti bisa. Jangan lama repot. Maka direct langsung perintah, selesai perintah lagi, selesai perintah lagi. Nah, karena orang-orang dengan skill dan will rendah, biasanya orang-orang baru tuh, orang-orang baru itu kan kalau mau melakukan sesuatu dia nggak enakan tuh. Dia mau melakukan sesuatu malu, takut, salah dan lain-lain. Willnya rendah itu nggak enakan, nggak mau melakukan sesuatu. Skillnya juga rendah karena dia orang baru, nggak ngerti apa-apa. Walaupun dia mungkin pengalaman di tempat lain, mungkin SOP-nya beda kan pasti. Skillnya dianggap rendah. Nah, maka saat ketemu anggota baru kita, jangan ada statement yang keluar, lu mah udah TL, kenapa nggak bisa? Nah, itu kan beda Pak SOP-nya Pak. Gimana sih gitu kan? Lu kan pernah kerja di AC, kenapa sekarang nggak ngerti? Ya kan beda Pak prosedurnya, gimana sih? Nah, kalau product knowledge ya kebangetan. Kalau product knowledge kan sama tuh. Nah, itu skillnya tetap tinggi, tapi kalau prosedur, penjualan dan lain-lain beda. Nah, itu skillnya bisa jadi rendah. Tapi kalau ternyata skillnya skillnya udah tinggi, tapi willnya rendah, kita motivasi. Ini biasanya bukan orang baru.
Ini biasanya orang-orang yang sudah lama, sudah puluhan tahun kerja di Mitra 10 atau puluhan tahun kerja di tempat lu gitu kan ya. Sampai barang itu belum datang gitu kan ya, baru di mobil dari 10 km barang itu mau nyampe ke toko itu udah tahu. Kecium nih barangnya. Skillnya udah tinggi lah bahasanya. Tapi kerjanya nggak beres. Kalau dia udah tahu prosedurnya, SOP-nya, product knowledge-nya, servisnya dan lain-lain, tapi dia malas-malas melakukan sesuatu, maka dia will-nya yang rendah. Orang-orang lama ini biasanya, orang-orang lama jangan dikasih training. Nah ini kesalahannya gas. Banyak leader kita itu servis biasanya ya, servis kan orang-orang lama itu kan udah training servis berulang kali. Kasihan trainernya, malah diajar balik sama orang-orang itu. Servis biasanya pelayanannya jelek atau selling skill biasanya. Orang-orang lama itu biasanya skillnya udah tinggi. Kalau skillnya udah tinggi, jangan di training penyelesaiannya. Tapi motivasi, trainingnya adalah motivasi. Misalkan servis Pak, tapi dia nggak bisa melakukan servis dengan baik dan benar. Sebenarnya dia udah tahu, cuman nggak mau. Maka yang perlu dilakukan oleh seorang leader adalah memotivasi dia agar mau melakukan pelayanan yang baik. Misalkan trainingnya apa? Mindsetnya servis. Oke, kalau selanjutnya adalah skillnya masih rendah, willnya udah tinggi, maka kita tuntun vice. Biasanya anak baru, tapi sudah 2 minggu lah gitu kan. Kita tahu nih willnya tinggi, ternyata willnya tinggi. Maka yang perlu kita lakukan adalah training, kasih training, bukan motivasi sih. Motivasi mereka masih tinggi untuk bekerja. Yang perlu kita lakukan adalah memberikan mereka ilmu agar mereka pinter, agar mereka bisa. Nah, itu. Motivasinya nanti dulu. Kalau dia mulai down kita motivasi. Nah, kalau leader anak baru sudah dikasih motivasi, maka saat dia down, kan leader kan motivasinya, omongan motivasinya biasanya nggak banyak gitu kan ya. Saya juga omongan motivasinya nggak banyak. Ternyata saat dia down, kita mau memotivasi dia, omongannya kayak berulang lagi. Alah Pak, dulu udah pernah gitu. Ya, terus terakhir adalah delegasi. Ya, kalau memang udah bagus, delegasikan aja. Oke, what generation are you? Nah, ini. Jadi generation gap itu dibagi ada 5 gap gitu kan ya, atau maturisis, baby boomers, generation X, generation Y, and generation Z. Nah, saya langsung bahas di sini aja ya, generation X sama generation Z ya. Karena maturis sama baby boomers saya yakin tidak ada di tempat teman-teman. Saya yakin ini udah pensiun semua ini. Ya, generation X mentoknya di tahun 80 dan generation Y mentoknya di 95, generation Z mentoknya ada di 95 ke atas. Nah, ini perbedaannya. Perhatikan di sini. Kalau generation X itu memang suka apa-apa email. Nih, SMS enggak ya, ini karena sekarang kan ada WA. Email, apa-apa email. Kalau ada sesuatu, ada masalah, email dong makanya. Gitu kan ya. Makanya di email ya, biar tahu. Karena dia nyamannya email. Maka saat kita punya atasan kita yang generation X, saat kita udah telepon atau WA, pastikan kita juga kirim email gitu. Ya. Karena mereka nyamannya melihat di email. Izin pun email gitu. Ya. Generation X ini lebih suka untuk diajak ketemuan dulu, minta izin kalau mau ketemuan. Gitu. Minta izin kalau mau ketemuan. Jadi kalau kita mau ketemuan sama generation X, gitu enaknya kita harus minta izin dulu. Bapak, maaf kalau hari ini saya bisa ketemu dengan Bapak enggak? Jangan langsung tahu-tahu ketemu dia mak bedunduk depan dia. Wow, marah-marah biasanya generation X. Kok kurang ajar banget kamu, kan gitu. Tapi kalau atasan kita generation Y atau generation X tapi jiwanya Y, beda. Langsung ketemu, torok, Pak, mau ngobrol bentar dong. Nice. Enak. Bisa gitu. Lalu generation Y. Nah, ini di sini
teman-teman, gaya komunikasinya udah beda. Kalau generasi Y sama generasi X, kalau X tadi apa-apa sedikit-sedikit email, email kok sedikit-sedikit. Kalau generasi Y, WA aja lah. WA aja selesai gitu kan ya. Gitu. WA aja atau video call gitu. Kalau ada masalah, si generasi Y itu lebih suka menyelesaikan dengan video call gitu. Kalau generasi X itu lebih suka dengan face to face, ketemu. Kalau generasi Z, ini uniknya. Generasi Z itu uniknya, kalau ada masalah, dia sukanya diselesaikan di grup tuh. Sambil caci maki, saling hujat, saling sindir, dan caci maki, saling hujat, saling sindir, caci maki, saling hujat. Iya Pak ya. Generasi Z itu kayak gitu tuh, memang menyukainya kayak gitu di grup. Kalau mau menyelesaikan masalah sama temennya, nyindir, pasang status, nanti di grup nyindir, bla 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 bla, nggak bisa kamu kayak gitu, memangnya aku gini, bla bla bla. Tapi ada juga generasi Y yang kayak generasi Z gitu, ya generasi lambe turah lah bahasanya lah. Nah, ini salah satu cara untuk membuat tim bersemangat bekerja mencapai tujuan adalah dengan apresiasi. Apresiasi paling murah adalah good job bro, good job. Nah, ini paling murah nih. Kadang kita sebagai leader jarang memuji anggota kita kalau udah melakukan sesuatu. Terima kasih ya, gitu jarang ya nggak? Ya, bertahan situ. Ya udah, mana? Kenapa enggak ngomongin makasih ya, dibantu. Terus kalau kerjaannya dia ternyata bagus, good ya kerjaanmu, keren, bagus, makasih ya. Selain memberikan apresiasi, jangan lupa untuk menegakkan disiplin. Ini yang paling penting adalah menegakkan kedisiplinan itu jangan menegur anggota kita. Sekali lagi saya tekankan, jangan pernah menegur orang lain di hadapan orang lain. Ya, menegur orang lain itu harus personal. Menegur orang lain itu harus ngomong ke masalahnya. Penegakan disiplin itu ada 3. Ya, pertama adalah preventif. Jadi sebelum menegakkan disiplin, apakah preventif kita sudah kita laksanakan? Misalkan checklist kita sudah ada belum? Mau melakukan sesuatu yang rutin, apakah checklist kita sudah kita buat atau belum? Absensi itu preventif juga agar orang nggak telat, itu ada preventifnya. Tindakan sebelum terjadinya pelanggaran, apakah sudah kita membuatnya atau belum sebagai seorang leader? Kedua, disiplin korektif. Setelah terjadinya kesalahan, apakah kita sudah memberikan koreksi atas kesalahan dia atau belum? Gitu. Koreksi, teguran lisan, sanksi, administrasi, surat pernyataan, udah belum? Sudah ditegur belum? Tingkat kesalahannya fatal atau enggak? Kalau enggak fatal, misalkan bukan berhubungan dengan integritas, misalkan cuma terlambat, ngapain kamu SP kalau cuma terlambat baru sekali 2 kali, sosokan kamu SP-an. Kalau terlambat terus ya itu iya. Tapi kalau terlambat sekali 2 kali, kenapa sih ngapain SP? Udah surat pernyataan aja kelar. Itu korektif. Tapi diberitahu kesalahan dia apa, harusnya gimana. Nah itu disiplin korektif. Dan terakhir adalah disiplin progresif. Surat peringatan SP1, 2, 3 sampai PHK. Kalau fatal sekali yang berhubungan dengan integritas, maka tidak perlu menggunakan korektif. Langsung ke progresif. Tapi ingat, kita harus disiplin preventif. Apakah kita sudah membuat checklistnya, membuat logbooknya agar tidak terjadinya pelanggaran? Kayak gitu. Kalau fatal sekali berhubungan dengan integritas, udahlah langsung PHK. Kamu putus denganku. Gitu. Dan ini yang terakhir adalah cara memberikan teguran. Kumpulkan informasi secara akurat. Tegur dengan segera. Jangan nanti lupa. Nanti kamu sebagai leader mau negur. Kemarin mau negur apa ya? Udah gue udah lupa. Ya udah. Terus yang ketiga nih yang paling penting adalah tegur secara personal. Sekali lagi saya ingetin, jangan pernah negur di hadapan orang lain atau khalayak umum. Tegur secara personal ya bos ya. Tegur secara personal. Ajak ke ruangan MOD, ngobrol baik-baik, masalahnya apa, kesalahannya apa, besok jangan diulangin lagi. Boleh nggak dia ditegur di hadapan atasan kita? Boleh kalau itu. Kita punya atasan nih, misalkan kita TL,
kita punya DSM. Kita mau negur anggota kita di hadapan DSM kita boleh, nggak apa-apa. Tapi personal, ingat sekali lagi, jangan sampai orang lain tahu. Terus fokus pada persoalannya. Dan kedua, ingat sekali lagi, selain personal, kita tidak boleh, kamu banyak alasan, udah diem. Jangan. Biarin dia membela diri dulu. Apa pembelaannya dia? Karena ingat, informasi itu datangnya harus dua pihak. Informasi dari dia seperti apa, itu penting juga. Dengarkan pembelaannya. Oke, habis itu lakukan dengan tegas dan adil. Tegas tapi adil. Jangan marah-marah, nggak usah. Santai aja. Hukumannya kayak gini ya. Karena kamu udah melakukan seperti ini, ya hukumannya seperti ini. Menurutmu gimana? Oh Pak, gini. Nah, tapi ini karena kita kan ada aturan nih, aturannya seperti ini, hukumannya seperti ini. Gimana, oke ya? Kalau itu secara personal dan ngomongnya santai, baik-baik, dia akan menerima dengan senang kok. Orang dihukum malah senang. Insya Allah wis. Dan yang paling terakhir, paling penting, buat komitmen perbaikan. Jangan sampai dia mengulangi lagi. Komitmennya dia itu yang kita pegang. Ya, komitmen dia bisa tertulis, komitmen dia bisa kalimat yang kita rekam, atau komitmen dia bisa apa aja lah. Komit ya, salaman gitu. Deal, selesai. 5 peran kepemimpinan. Pertama, teman-teman, 5 peran kepemimpinan: komunikasi, menyediakan goals, kerja sama tim, motivasi, dan terakhir adalah pemberdayaan. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk aktif dalam training Zoom nanti, dan tanyakan yang di materi online ini atau video ini belum ada atau ada yang mengganjal, silahkan ditanyakan di Zoom training nanti ya. Oke, jangan lupa klik dulu subscribe-nya, jangan lupa komen di bawahnya. Kenapa komen? Karena komen bisa, teman-teman tanya di komen juga bisa, karena nanti saya pasti balas komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganda Prisma Putra, People Development Mitra 10. Ciao.